Shalom umat Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita tetap semangat bersukacita untuk kita belajar, membaca, dan menelaah, merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya kita akan diberkati Tuhan lewat pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat berharga yang akan kita dapati di pasal-pasal berikutnya. Mari kita masuk di pasal 16, pasal pertama, dan masih ada dua lagi, 17 dan 18. Kita mari masuk pasal 16 yang berbicara tentang pemberontakan Korah bin Yisar, orang Lewi, dan Datan, Abiram, dan juga On bin Pelet dari suku Ruben. Dan pemberontakan mereka adalah pemberontakan yang kalau mau saya bilang tragis sekali. Karena mereka bukan hanya melawan pemimpin yang sudah ditempatkan oleh Tuhan, tapi mereka juga melawan Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 1, mulai dari ayat 1. Saya bacakan buat saudara. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi, jadi dia adalah orang Lewi, dia adalah pemimpin, beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Mereka memberontak terhadap Musa. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya dikenal sebagai pemimpin. Kita melihat, kita harus berhati-hati dengan ini. Dan kalau ada sikap pemberontakan di dalam kita, pemberontakan itu kita tidak bisa tahan sendiri. Dan hati-hati itu seperti penyakit menular. Itu akan menulari orang-orang yang lain. Kita baca selanjutnya di ayat yang kedua tadi. Beserta 250 orang Israel dari Korah, lalu kemudian kepada Kehat, kepada Datan dan Abiram, lalu kemudian kepada On bin Pelet, lalu kemudian kepada 250 orang. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang mereka pengaruhi adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang spesial, dikatakan orang-orang yang terpilih di dalam rapat. Lalu mereka juga adalah orang-orang yang kenamaan. Itu kenamaan berarti orang yang lebih dari rata-rata umat Israel, lebih daripada orang-orang sesukunya. Dan kita melihat bahwa mereka datang kepada Musa. Dan ayat yang keempat, saya begitu takjub dan tersentuh dengan hati Musa, ketulusan Musa dan kerendahan hati Musa sebagai pemimpin yang ditetapkan Tuhan atas mereka. Dikatakan ayat 4, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Sujudlah ia di sini adalah sujud di hadapan bangsa itu, di depan orang-orang itu yang datang menentang dia, dan sujud juga di hadapan Tuhan. Dia menyadari betul dan dia sedang mengatakan kepada semua bahwa dia adalah hanyalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin atas umat itu, pemimpin yang melayani umat itu. Saudara, sikap Musa adalah sikap yang sangat kontras dengan orang-orang yang dipimpinnya. Orang-orang bahkan yang dipilih menjadi pemimpin-pemimpin di negerinya. Sikap menghakimi sangat kontras dengan sikap Musa yang sangat rendah hati. Dan dia sujud di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dia berkata bahwa mari kita membawa persoalan ini di hadapan Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Karena dia tidak mau menghadapi sendiri persoalan ini. Dia katakan, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Saudara, berhati-hati. Jangan sampai ada kesombongan menyelusup di dalam hati kita. Karena kesombongan itu akan menghasilkan hal-hal yang menghancurkan kehidupan kita. Kesombongan dimulai daripada saat kita merasa lebih dari seseorang. Bahkan lebih dari pemimpin kita. Hal-hal lebih tahu, lebih pintar, lebih mampu, lebih mungkin layak, lebih pantas, dan segala lebih-lebih yang lain yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang menghancurkan hidup kita sendiri. Dan kita melihat mereka sangat sok tahu dengan pernyataan-pernyataan di atas yang mereka katakan kepada Musa. Dan sikap sok tahu itu akan memimpin kepada menghakimi sesama, bahkan menghakimi
pemimpinnya. Dan sikap menghakimi itu, kalau mereka lihat, wah mereka di atas angin, apalagi berhadapan dengan Musa yang sujud sampai di bawah, wah kita sudah menang nih. Dan sikap itu akan membawa mereka kepada hal yang lebih lagi menghancurkan diri mereka tanpa mereka sadari, yaitu pemberontakan. Dan Tuhan tidak suka umat Tuhan memberontak terhadap pemimpin yang ditempatkan Tuhan atas mereka. Kalaupun ada hal yang salah, hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh pemimpin itu, ada cara-cara yang Tuhan jelaskan di dalam firman-Nya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagaimana kita menghandle persoalan yang dilakukan oleh para pemimpin, apalagi pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Karena bukan hanya umat yang akan melihat mereka, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu melihat. Dan pada waktunya Tuhan juga tidak bisa menahan keadilannya untuk memberikan penghukuman kepada mereka yang bersalah dan berontak terhadap Tuhan. Dan kita melihat apa perkataan Musa. Di ayat yang ke-8 dikatakan, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Nah saudara, rasa tidak puas itu selalu ada bagi orang-orang yang memberontak. Mereka mau lebih, kalau bisa sampai paling top, the topest status yang dapat mereka capai. Dan itu Musa tahu. Dan saya percaya bahwa perkataan Musa bukan cuma sekedar perkataannya dia, tapi karena dia sudah dipanggil oleh Tuhan, diberikan roh oleh Tuhan. Dan Tuhan dapat berbicara lewat Musa, perkataan Musa. Dan orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Orang-orang yang tidak tahu bersyukur itu adalah orang yang tidak merasa cukup dengan keadaannya, dan selalu mau lebih, mau lebih, mau lebih di dalam keserakahannya. Termasuk dalam keserakahan jabatan, dalam keserakahan status dalam kepemimpinan. Ayat 11, Musa berkata, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Musa mengingatkan sikap kalian itu adalah sikap yang salah. Engkau tidak hanya melawan saya dan Harun, tapi engkau sedang melawan Tuhan. Musa lebih jelas lagi berkata, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Saudara, mari kita harus berhati-hati. Sudah tidak tahu bersyukur, dan sekarang mau lebih dan mau melakukan apa saja untuk melawan pemimpin-pemimpin. Hati-hati, kesombongan akan merusak cara pandangmu. Cara pandang seseorang, siapa saja yang menjadi sombong. Kesombongan akan merusak cara pandang seseorang terhadap sesamanya. Dia tidak bisa lagi melihat orang dengan benar. Semua akan dilawan, semua akan diterobos. Hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan akan menghilangkan kesadaran kita. Kesombongan akan menghilangkan segala tata krama dan kesopanan kita. Kita harus berhati-hati, saudara. Dan ayat 12 sampai ayat 14, di situ kita melihat ya, perkataan-perkataan mereka yang membuat Musa, apalagi perkataan Datan dan Abiram yang membuat Musa menjadi sangat marah terhadap mereka. Dan Musa menyuruh mereka semua untuk berkumpul di depan kemah pertemuan untuk menghadap Tuhan. Musa tahu bahwa dia bukan hakim atas umatnya. Kalau mereka sedang memberontak atau sedang melawan Tuhan, maka Tuhanlah hakim mereka, bukan Musa. Sebab itu Musa memanggil mereka untuk menghadap Tuhan, untuk berkumpul di tenda atau di kemah pertemuan. Dan hati-hati saudara, kesombongan merusak imanmu. Kesombongan akan membuat engkau tidak mampu untuk melihat rancangan Allah di dalam kehidupanmu. Kesombongan akan menutup matamu dan engkau tidak mampu untuk melihat tujuan Tuhan, tidak mampu melihat kehendak Tuhan, tidak mampu melihat kebenaran. Kesombongan akan merusak kehidupan rohanimu. Sebab itu berhati-hati, jangan biarkan iblis membuka kesempatan bagimu dan menaburkan kesombongan di dalam hatimu. Dan jangan membiarkan sikap keserakahanmu dan sikap-sikap yang lain akan membuka peluang bagimu untuk membiarkan benih kesombongan itu bertumbuh dari dirimu.
Dan Tuhan menjadi marah terhadap bangsa Israel. Karena kita melihat ayat 19, ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Korah mengumpulkan bukan cuma mereka, tetapi semua 250 orang itu pun dikumpulkan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa di ayat yang ke-21, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Saudara, perkataan Tuhan adalah perkataan yang sungguh sudah sangat-sangat keras. Dan Tuhan sepertinya sudah ingin melenyapkan semua umat Israel. Tapi kita melihat sikap Musa, seorang pemimpin dengan hati yang lembut, dengan hati gembala, hati yang bahkan rela berkorban bagi umatnya. Dan Musa bersyafaat kepada Tuhan, meminta Tuhan mengampuni. Dan Musa mengatakan, "Tuhan, masa cuma gara-gara ini orang-orang ini, seluruh umatmu Engkau akan lenyapkan?" Pada akhirnya Tuhan katakan, "Suruhlah orang Israel menjauh dari kemah kediaman dari Korah, Datan, dan Abiram." Dan Musa sebagai hamba Tuhan, akhirnya dia pergi. Dan dia menyuruh umat Israel menjauh dari ketiga kemah kediaman dari Korah, Datan, dan Abiram itu. Dan Musa dengan hatinya, yang tentu saja dia sedih dengan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Dan dia sudah tahu Tuhan akan melakukan sesuatu yang memilukan. Ayat 28 dikatakan, sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hari inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal ini bukanlah dari hatiku sendiri." Kita melihat hatinya Musa. Dia suka agar Tuhan mengampuni mereka, agar mereka mendapatkan kesempatan. Dia bersyafaat kepada Tuhan. Tetapi apa boleh buat, dia tidak bisa juga melawan oleh Tuhan. Dia harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Ayat 29, Musa berkata, "Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia," yaitu mati normal ya maksudnya, "dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan." Dia mempertaruhkan kepemimpinannya, bahkan dia mempertaruhkan hidupnya. Berkaitan dengan bangsa Israel yang kita lihat seringkali juga bisa beringas, dia mempertaruhkan hidupnya. Ayat 30, "Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkatkan mulutnya dan menelan mereka, segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa aku orang ini telah menista Tuhan." Maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Jadi Musa katakan, kalau orang-orang ini mati secara normal, aku ini bukan utusan Tuhan. Dan sudah pasti dia siap diperlakukan apapun oleh umat Tuhan yang beringas. Tetapi dia katakan kalau mereka mati dengan cara yang tidak biasa, bumi mengangkatkan mulutnya, lalu mereka beserta dengan segala kepunyaan mereka dan semua orang beserta dengan mereka turun ke dunia orang mati dalam keadaan hidup-hidup, maka kamu harus tahu bahwa mereka telah menista Tuhan. Dan itu berhati-hati, dan itu hukum Tuhan. Ayat 31, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Saya bergidik membaca ini, saudara. Benar firman Tuhan katakan, ngeri benar kalau kita jatuh ke tangan penghakiman Tuhan. Karena pada saat putusan itu sudah diturunkan oleh Tuhan, itu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Lalu ayat 35 kita melihat di situ dikatakan, lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. 250 orang itu pun tidak bisa lari dari mereka.
Pada saat mereka melihat apa yang terjadi kepada 3 kemah kediaman orang-orang yang menista Tuhan, mereka bilang, wah jangan-jangan kita juga akan mati. Tetapi tidak ada orang yang dapat lari dari penghakiman Tuhan. Sebab itu saudara, kita harus hati-hati dalam kehidupan. 250 orang kenamaan itu saudara. Mereka seharusnya berhikmat, pintar. Mereka juga orang yang dikenal karena mereka adalah orang-orang khusus, punya pengikut, punya fannya. Karena itu orang kenamaan. Kenamaan itu berarti dikenal oleh bangsanya, dikenal oleh suku-sukunya, apalagi saudara. Tapi sehebat apapun engkau, kalau engkau tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar, engkau tidak ada apa-apanya. Orang yang mau dihasut untuk memberontak, orang yang mau dihasut untuk berada di jalan pemberontakan akan Tuhan, adalah orang-orang yang bodoh. Dan saya berharap bahwa tidak ada satupun dari kita, engkau yang sedang mendengarkan ini, jangan mau menjadi bodoh. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Dan Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk engkau mengerti bahwa ini tidak benar, dan engkau menolaknya. Dan engkau akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk tetap berdiri di dalam kebenaran. Karena Tuhan akan membela orang-orang benar. Saudara yang kekasih, sudah mengalami hal yang dahsyat seperti ini di tengah-tengah bangsa Israel. Kita melihat ayat 41. Bangsa itu memang dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Mereka menjadi bebal. Ayat 41 katakan, tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Saudara, mari menjadi orang yang gampang belajar. Jangan sampai Tuhan turun tangan. Tuhan akan turun untuk membela orang-orang benar, dan sudah pasti orang-orang yang memberontak, orang yang bersungut-sungut. Kembali kita lihat persungutan membawa maut. Sebab itu hati-hati dengan persungutanmu, apalagi persungutan didasari oleh perlawan pemberontakanmu terhadap Tuhan lewat pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tempatkan di atasmu. Dan Musa dan Harun pergi ke kemah pertemuan, karena setiap kali kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan turun ke atas kemah pertemuan, itu adalah waktunya Tuhan ingin berbicara kepada Musa dan Harun. Lalu Musa dan Harun pergi ke kemah pertemuan. Lalu Tuhan berkata ini kepada mereka, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Mereka tidak berkata-kata apa-apa lagi. Mereka tinggal sujud di hadapan Tuhan. Kali itu Musa tidak bersyafaat. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa, karena dia tahu persis, Musa adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia sudah tahu persis apa yang akan Tuhan lakukan. Dia tahu persis kapan dia bisa bersyafaat, kapan dia harus melakukan bagiannya untuk menolong bangsanya sendiri. Ayat 46, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai. Dan Musa tahu persis apa yang akan dilakukan Tuhan. Saya juga lebih bergidik pada saat membaca ini. Saudara, Musa dan Harun sudah diberikan cara, karena mereka adalah perwakilan Tuhan juga di muka bumi, di depan umat Israel, di depan bangsa pilihan Tuhan itu. Dan Tuhan sudah memberikan cara kepada mereka untuk melakukan pendamaian antara umat Tuhan dengan Allah mereka, dengan Tuhan itu sendiri. Lalu Musa langsung memerintahkan kepada Harun, kamu harus melakukan ini. Lalu Harun melakukan itu. Jadi saudara yang kekasih, kita tahu bahwa pada saat Harun lari, dan juga kemudian imam-imam juga yang lain yang masih berpaut kepada Tuhan, mereka melakukan hal yang sama, masuk ke tengah-tengah masyarakat. Saudara tahu berapa banyak orang Israel pada saat itu, saudara? Ratusan ribu. Dan imam-imam itu lari masuk ke tengah-tengah bangsa Israel, sehingga tulah itu berhenti. Karena setiap orang-orang yang dilawati dengan ukupan itu, dengan korban, dan ukupan itu yaitu menandakan pendamaian manusia,
pendamaian bagi umat Tuhan, mereka menjadi sembuh, mereka terhindar dari tulah itu. Ayat 49 berkata, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Saudara yang kekasih, kita melihat tetap aja ada banyak orang, ada 14.700 orang banyak, 14.000 orang, saudara. Itu sudah cukup banyak. Kita tahu bahwa mayat bergelimang di mana-mana, saudara. Mari kita berhenti dengan sikap memberontak terhadap Tuhan, dengan sikap bersungut-sungut terhadap Tuhan. Mari kita berhenti, saudara, karena kita melihat, dan Tuhan itu adalah Allah yang sama, Allah yang dulu dan Allah yang sekarang, yang tetap tidak suka umatnya melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, apalagi pemberontakan dan persungut-sungutan. Karena itu sungguh-sungguh hal menandakan kesombongan terhadap Tuhan. Dan yang kedua adalah menandakan tidak ada ucapan syukur terhadap Tuhan dan tidak ada iman kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan selalu memerangi hal-hal yang begini secara khusus dan secara luar biasa dahsyat dan penuh murka terhadap hal-hal yang tersebut. Dan saudara boleh baca sepanjang Alkitab bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan orang sombong, dan Tuhan tidak suka umat yang bersungut-sungut, karena itu tanda tidak mempercayai Tuhan. Dan dosa terbesar manusia adalah dosa tidak mempercayai Tuhan. Nah, saudara, mari kita sadar akan hal ini. Selalu kedua hal ini, kesombongan dan persungutan, tidak mempercayai Tuhan, itu selalu berakibat kematian. Jadi mari saudara, kita masuk kepada barisan orang-orang yang akan menerima kehidupan kekal dari Tuhan dengan menjaga hati, menjaga hidup kita, menjaga sikap hormat kita dan takut kita akan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dan satu yang kita belajar di akhir bagian ini adalah bahwa penghukuman Tuhan, apapun tulah yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, ada satu yang dapat memberikan jalan keluar, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Pendamaian. Sebab itu mari kita untuk sama-sama menjadi alat Tuhan, membawa damai, membuat orang lain mengalami damai dengan Tuhan. Karena sadarkah kita, saudara, begitu banyak orang yang sedang diambang kematian pada saat ini. Apakah memang mereka sedang berada dalam penghukuman Tuhan, atau mereka sedang berjalan menuju kepada kematian itu sendiri? Mari saudara, kita melakukan bagian kita. Kita adalah imamat rajani, umat-umat pilihan Tuhan di umat perjanjian lama sesudah Yesus mati di kayu salib bagi kita, dan Dia membuka peluang, tabir Allah terbuka, dan kita menjadi imamat. Kita dapat menghampiri Allah secara langsung oleh karena Kristus. Mari sadarlah bahwa begitu banyak orang yang memerlukan Tuhan. Lakukan bagian kita yang pertama. Kita berdoa bagi mereka yang masih jauh dari Tuhan, masih memberontak terhadap Tuhan, masih hidupnya tidak mempercayai Tuhan. Mari kita berdoa agar Tuhan berkasih karunia kepada mereka. Yang kedua, saudara, mari kita pergi. Kita membawa terang keselamatan dari Kristus, memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus, penebus yang sudah membawa pendamaian itu bagi setiap umat manusia. Dan saya berharap bahwa Tuhan akan terus memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya, agar kita mampu melakukan bagian kita di akhir zaman ini dengan kuasa dan dengan perlengkapan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Saya rasanya sudah ingin mengakhiri sampai di sini, saudara, tapi kita melihat pasal 17 berkata tentang tongkat Harun yang berbunga. Di ayat 4 dikatakan, kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum Tuhan, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Musa disuruh Tuhan untuk meminta dari setiap kepala suku, dan kali ini setiap suku benar-benar sesuai dengan anak-anak Harun, anak-anak Yakub. Jadi termasuk suku Lewi, dan Yusuf diwakili oleh satu pemimpin. Jadi 12 suku ini Tuhan bilang semua pemimpin memberikan satu tongkat, dan tongkat itu harus ditulis nama pemimpinnya. Lalu kemudian tongkat itu dikumpulkan di tempat kudus Tuhan. Dikatakan di situ kalau letakkan semuanya itu
dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Dan Musa melakukannya persis seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan bermaksud agar kembali orang Israel boleh melihat siapa pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Dan tujuannya adalah agar mereka tidak bersungut-sungut lagi dan terhindar dari penghukuman Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ada, Allah yang kudus, dan Dia adalah adil. Dan sikapnya terhadap dosa dan pemberontakan itu sangat jelas dan sangat menakutkan bagi saya, saudara. Menurut saya itu sangat menakutkan, mengerikan. Dan ayat yang ke-10 Tuhan berfirman, ayat yang ke-8 dulu kita baca. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kita lihat bahwa tongkat Musa itu berarti orang yang dipilih Tuhan adalah Harun. Tongkat Harun maksud saya tadi ya. Jadi tongkat Harun orang yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga kemudian bangsa Israel bisa melihat Musa membawa tongkat-tongkat itu keluar, dan semua orang melihat bahwa benar hanya satu yang bertunas, yaitu tongkat Harun. Seharusnya mereka harus sujud kepada Tuhan dan mematuhi penetapan Tuhan terhadap seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Ayat yang ke-10, Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Itu firman Tuhan. Dan pasal 18 itu berbicara tentang kewajiban dan penghasilan imam dan orang-orang Lewi. Bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang adil terhadap umatnya. Dia memelihara dan Dia memberkati umatnya. Dan juga Dia adalah Allah yang memelihara dan memberkati hamba-hambanya yang sudah dipilih untuk melayaninya dan untuk melayani umatnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan, apa yang dapat kita pelajari di pasal 16, 17, dan 18 ini akan dapat memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.